Kita semua pasti pernah dengar kan kalimat sepertiga hidup kita itu dihabiskan untuk tidur. Nah, kalimat sakti ini sering banget dipakai buat jualan. Tapi, gimana jadinya kalau barang yang dijual itu harganya selangit? Coba dibayangin, ada sebuah kasur kesehatan yang harganya 1 juta yen, atau kalau dirupiahkan, itu lebih dari 100 juta rupiah. Pertanyaannya simpel aja, emang harganya sepadan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita lihat langsung angkanya. Dan ini benar-benar bikin kaget. Di satu sisi, harga jualnya 1 juta yen. Tapi di sisi lain, biaya material aslinya cuma sekitar 50.000 yen. Iya beneran, Anda nggak salah dengar. Jadi, kemana perginya 95% dari uang kita? Nah, buat tahu kemana perginya uang sebanyak itu, kita harus mulai dari akarnya dulu. Gimana cara mereka jualan? Kuncinya itu semua ada di permainan kata-kata yang mereka gunakan. Biasanya nih, mereka mulai pakai kalimat kayak gini. Mendukung aliran darah Anda. Kedengarannya bagus banget kan? Siapa sih yang nggak mau aliran darahnya lebih lancar? Tapi kalau kita pikirin lagi secara ilmiah, ini artinya apa ya? Nah, ini dia. Kalimatnya sengaja dibuat ambigu buat mainin harapan kita. Terus ada lagi nih, mengoptimalkan lingkungan tidur Anda. Wah, kedengarannya positif dan canggih banget. Tapi ini adalah klaim yang nggak bisa diukur sama sekali. Gimana caranya kita tahu kalau lingkungan tidur kita itu udah optimal? Nggak ada ukurannya kan? Dan ini puncaknya. Kalimat andalan mereka. Mengeluarkan kekuatan penyembuhan alami Anda. Wow, dari sisi marketing, ini jenius banget. Kenapa? Karena klaim ini mustahil buat dibantah. Nah, teknik ini sebetulnya ada namanya klaim yang tak terbantahkan. Maksudnya gini, kalau kasurnya ternyata nggak ngefek, penjualnya gampang aja bilang, oh mungkin gaya hidup bapak atau ibu yang perlu diperbaiki. Atau, ya efeknya kan beda-beda di tiap orang. Lihat kan, beban pembuktiannya jadi dibalikin 100% ke kita sebagai pembeli. Jadi, siapa sih yang jadi sasaran empuk teknik kayak gini? Target mereka itu spesifik banget. Biasanya orang-orang yang katakanlah ada di zona abu-abu. Gak sehat-sehat banget, tapi belum sakit parah juga. Mereka yang mungkin udah ke dokter, tapi cuma disuruh tunggu dan lihat, dan akhirnya jadi proaktif cari solusi sendiri. Sekarang, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Kalau biaya produksinya cuma 5%, sisa 95% uang kita itu lari kemana? Oke, mari kita telusuri aliran dananya. Coba lihat deh rinciannya. Cuma 5%. Itu yang benar-benar buat produknya. Sebagian besarnya, sekitar 85%, itu dipakai buat membiayai mesin penjualan mereka. Buat apa aja? Iklan, gaji, dan yang paling gede, insentif buat para sales yang seringnya nyebut diri mereka konsultan kesehatan. Nah, ini poin paling krusialnya. Margin laba kotornya itu 95%. Gila kan? Ini bukti kalau kita itu sebetulnya bukan bayar bahan atau teknologi canggih. Kita itu bayar buat sebuah cerita, sebuah janji, dan rasa aman yang berhasil mereka bangun di pikiran kita. Oke, anggaplah kita udah terlanjur beli dan akhirnya sadar, waduh kayaknya salah nih. Kenapa kok susah banget mau balikin barangnya dan minta uang kembali? Jawabannya karena memang ada sistem yang sengaja dirancang buat menjebak kita. Pertama, nilai produk ini langsung anjlok begitu kita beli. Kalau kita coba jual lagi di pasar barang bekas, harganya itu nyaris nol. Jadi, menjualnya kembali itu bukan pilihan yang realistis. Terus kalau kita coba balikin ke penjualnya, siap-siap aja deh nabrak tembok. Alasan mereka udah siap. Wah kan udah dipakai pak. Kita bilang nggak ada efeknya, mereka jawab harus dipakai lebih lama lagi biar terasa. Kalau kita ngotot, malah gaya hidup kita yang disalahin. Ini tuh lingkaran setan, logika tertutup yang ujung-ujungnya bikin kita yang merasa bersalah. Yang perlu kita tahu juga, model bisnis kayak gini tuh mainnya di area abu-abu hukum. Mereka pinter banget. Mereka nggak akan pernah bilang produknya bisa menyembuhkan penyakit A atau mengobati B. Dengan menghindari klaim medis langsung, secara hukum mereka aman. Nggak ilegal, tapi sangat tidak jujur. Jadi, setelah kita tahu semua permainannya, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita melindungi diri sendiri dan keluarga? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas cara membangun pertahanan terbaik. Ini dia senjata paling ampuh buat kita. Kalau ada sales yang ngomongin terus soal kesehatan dan kualitas tidur, potong aja. Alihkan topiknya. Langsung tanya, sebentar, kita ngomongin harganya dulu deh. Kenapa harganya bisa semahal ini ya? Trik ini langsung memindahkan obrolan dari ranah emosi ke logika finansial. Ini semacam checklist pertahanan yang bisa Anda simpan. Sebelum beli, riset dulu, cek harga bahan yang mirip-mirip di pasaran itu berapa. Cek juga, ada nggak pasar barang bekasnya. Lalu, minta bukti angka, data yang terukur. Jangan mau dikasih cerita doang. Dan yang paling penting, ingat, tidur nyenyak itu nggak harus bikin kantong bolong.
Jadi, lain kali Anda dengar slogan itu, saya harap yang muncul di kepala bukan cuma pentingnya istirahat, tapi juga pertanyaan kritis ini. Sebenarnya, siapa sih yang paling diuntungkan dari kalimat ini, dan berapa harga asli dari janji tidur nyenyak yang lagi ditawarkan?